Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, dari mana sebenarnya nama-nama tempat wisata paling terkenal di dunia berasal? Siapa yang pertama kali menyebutkannya, dan mengapa nama itu bertahan ratusan bahkan ribuan tahun hingga hari ini? Video ini bukan tentang keindahan, bukan tentang tiket atau liburan. Ini adalah perjalanan menelusuri asal-usul nama tempat wisata dunia, karena setiap nama bukan sekadar sebutan, melainkan jejak sejarah, kisah manusia, dan suara masa lalu yang masih hidup hingga sekarang. Nama adalah identitas, dan identitas tidak pernah lahir tanpa alasan. Kita mulai dari Paris, kota yang hari ini dikenal sebagai simbol cinta dan seni. Jauh sebelum lampu kota menyala dan Menara Eiffel berdiri, wilayah ini dihuni oleh suku kuno bernama Parisi, suku Galia yang hidup di tepi sungai Seine sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ketika Romawi datang dan membangun kota di atas pemukiman mereka, nama Parisi tidak dihapus. Nama itu bertahan, melewati perang, revolusi, kerajaan, hingga akhirnya menjadi Paris yang kita kenal hari ini. Sebuah nama dari suku kecil yang berubah menjadi simbol dunia. Lalu ada Roma, kota abadi yang namanya lahir dari mitos dan darah. Legenda menyebutkan Roma berasal dari Romulus, pendiri kota yang membunuh saudara kembarnya sendiri demi kekuasaan. Namun secara historis, banyak ahli percaya nama Roma berasal dari kata kuno, Rumon, yang berarti sungai, merujuk pada sungai Tiber tempat kota ini tumbuh. Apapun kebenarannya, nama Roma menjelma menjadi lambang kekuasaan, kejayaan, dan juga kejatuhan imperium terbesar dalam sejarah manusia. Kita bergeser ke Kamboja, ke Angkor Wat. Namanya secara harfiah berarti, kota kuil, dalam bahasa Khmer. Angkor, berasal dari kata Sanskerta, negara, yang berarti kota, dan Wat, adalah kata Khmer untuk kuil. Awalnya dibangun sebagai kuil Hindu untuk Dewa Wisnu oleh Raja Suryavarman II, namanya adalah cerminan langsung dari fungsinya, sebuah kompleks keagamaan raksasa yang menjadi pusat spiritual kerajaan Khmer. Selanjutnya Sahara, lautan pasir terbesar di dunia. Nama Sahara berasal dari bahasa Arab, Sahra, yang berarti gurun. Namun yang jarang diketahui, ribuan tahun lalu Sahara bukanlah padang pasir, melainkan wilayah hijau dengan sungai dan danau. Nama Sahara menjadi pengingat bahwa bumi berubah, dan apa yang kita lihat hari ini hanyalah satu potongan kecil dari sejarah panjang planet ini. Kita kembali ke Asia, ke Bali, pulau yang namanya syarat makna spiritual. Bali diyakini berasal dari kata Sanskerta, wali, yang berarti persembahan atau pemujaan. Sejak dahulu, pulau ini dikenal sebagai pusat ritual dan kehidupan spiritual. Nama Bali bukan sekadar penanda geografis, tetapi cerminan jiwa masyarakatnya yang hidup berdampingan dengan alam dan tradisi. Setiap upacara dan pura seolah menghidupkan kembali arti dari namanya. Lalu kita terbang ke Jepang, ke Tokyo, yang berarti ibu kota timur. Sebelum menjadi pusat metropolis dunia, kota ini dikenal sebagai Edo, sebuah desa nelayan kecil. Namanya berubah pada tahun 1868 ketika Kaisar Meiji memindahkan ibu kota kekaisaran dari Kyoto ke Edo. Nama Tokyo bukan hanya penanda geografis, tetapi sebuah deklarasi pergeseran pusat kekuatan dan dimulainya era modernisasi Jepang.
Terakhir, Taj Mahal, monumen cinta yang namanya menyimpan duka mendalam. Taj berarti mahkota, dan Mahal berasal dari nama Mumtaz Mahal, istri tercinta Kaisar Shah Jahan. Taj Mahal bukan sekadar bangunan indah, melainkan makam yang dibangun dari kesedihan dan cinta yang membeku dalam batu putih. Setiap nama yang kita sebut hari ini adalah suara dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Saat kita mengunjungi tempat-tempat ini, kita tidak hanya datang sebagai wisatawan, tetapi sebagai penerus cerita yang telah dimulai jauh sebelum kita lahir. Nama adalah warisan paling abadi, lebih tua dari bangunan, lebih kuat dari kerajaan, dan lebih jujur dari waktu. Dan kini, kisah itu berlanjut bersama kita.